Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan Om Hawadis. Setelah uploadan kemarin tentang manajemen balap, mudah-mudahan itu sudah cukup membantu, memotivasi kita semua supaya bisa tetap konstan seperti Om Hawadis yang tahun ini mau ulang tahun lagi. Usianya berapa ya? Tanya aja sendiri. Yang jelas ini salah satu mekanik yang awet muda. Om, untuk yang sekarang Om, aku mau menanyakan yang risetan Om yang injeksi. Kalau dengan, aku boleh nggak Om nanya spesifikasi? Alhamdulillah dibolehin sama Om. Boleh, sebatas yang saya bisa tahu, saya sampaikan. Si Om ini luar biasa, dia tawadu banget dia, nggak mau sombong dia. Nah Om kan di Kejurnasnya kan megang juga yang untuk road race-an. Ya. Lalu Om juga meriset itu kan udah apa namanya? Udah injeksi. Lalu yang untuk 500 meter itu pun Om meriset yang untuk injeksi. Betul. Apakah sama Om engine-nya? Ya kalau spek engine pasti berbeda lah. Beda ya Om? Berbeda. Kalau dipaksain nggak bisa ya Om? Nggak bisa. Oke, berarti pasti beda tuh Om? Beda. Nah, tapi Om udah enak nih, artinya udah dapet risetan dari road race-an kan Om? Tinggal Om melakukan pengembangan atau apa ya? Kalau penyesuaian. Iya, kalau bahasa bodohnya saya adalah udah tinggal digede-gedein aja semua, cc-nya digedein, apinya digedein. Gitu, Enggak Om. juga. Enggak ya Om? Enggak juga. Nah, berarti tetap harus ada hitungan matematisnya lagi Om? Ya ada. Segala sesuatunya Om? Ada. Dan itu Bukan hanya semua digedein, enggak. berarti beda Om dengan yang road race-an? Kalau untuk ya sistem mapping itu beda banget. Mappingnya beda Om? Beda. Kalau untuk material Om yang dipakai, misalkan material kanvas kopling atau material piston, sama? Kalau material piston sama. Sama? Sama. Jumlah cc-nya sama? Tidak sama. Oh, itulah yang membedakan. Itulah yang membedakan salah satunya. Hitungannya berarti ya Om? Ya, material pasti beda. Apa material sih pasti sama. Pasti kita kan biasanya kalau untuk yang bagus ya pasti biasanya kita pakai forging. Tetap ya Om? Nggak Ya. pakai yang casting ya Om? Ya kalau untuk maksimal sih pasti lebih forging. Meskipun harganya lebih mahal, tetapi memang kualitas Kan nggak bohong ya? ada ini juga. Oke. Nah, Om, dari bobot dulu deh Om. Apakah bobotnya lebih ringan Om? Kalau yang untuk 500 meter dengan motor yang untuk di versi road race-nya? Ya kan kalau misalnya di road race kan tahu sendiri. Di situ ada ketentuan, ada regulasi. Bobot ya? Bobot. Itu pasti tidak boleh dari kurang sekian kan. Kalau di 500 meter kan bebas. Nah, Om, berarti secara bobot dia jauh lebih ringan? Beringan pasti. Berapa persen Om turunnya Om? Kalau itu persentasenya nggak ngitung. Tapi Om apa ditimbang kemarin? Enggak juga? Enggak juga. Yang jelas lebih ringan aja? Ya. Ya pasti lebih ringan lah ya, karena itu salah satu komponen yang, bukan komponen, salah satu bagian yang bisa menunjang kecepatan biar maksimal ya Om. Frame-nya dari apa Om? Itu rangka besi apa almu? Ada besi, ada aluminium. Ada besi, ada almu. Di engine yang sama? Atau engine-nya ada lagi berarti? Ya. Satunya satu frame. Berarti Om ada dua? Ada dua. Dua-duanya untuk 500? Enggak juga. Satu untuk 200, satu untuk 500. Oh. Nah Om, saya bingung Om. Yang 500 dulu deh Om, biar saya gampang ngebayanginnya Om. Itu rangkanya tetap rangka ori, diringankan? Enggak, tetap bikin khusus Almu? besi. Oh tetap besi, Besi. tetapi dimodifikasi? Ya, karena kan memang untuk frame kan sekarang udah ada yang jual kok. Heeh. Udah ada yang jual. Nggak usah kita mikirin frame sudah ada yang jual. Ada bagiannya sendiri ya? Ada bagian Om tinggal kontak aja berarti? tinggal beli,
kita set gitu aja. Nah, kalau untuk kaki-kaki depan Om, Kaki-kaki depan ya kita bikin, Mio, ya pakai Mio bukan? tergantung kita. Mau pakai Mio boleh, mau pakai Jupiter boleh. Yang sekarang ada ini Ada yang pakai Jupiter, ada yang pakai Mio, ada yang pakai MX King. Sama aja. lebih rendah berarti mereka. Apanya itu? Secara apa namanya, ketinggian turunnya jauh banget Om betul. Ya kalau masalah ketinggian kan kita tergantung Atur lagi. asnya. Tergantung as. Nah, untuk yang ini arm belakangnya pakai apa Om? Custom. Custom, Custom. bukan Almu Om. Swing arm Almu custom. Almu Custom. berarti Udah ada yang jual. Om create lagi, Om riset lagi. Bukan, sudah ada yang Oh, jual. sudah ada yang jual, tetapi sama Om dimodifikasi lagi? Enggak, kan kita ada beberapa pilihan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini yang lebih panjang ya Om berarti? Kalau yang untuk 500 lebih panjang. Itu mundur posisi poros roda, itu mundur berapa Kalau senti? Om? kalau untuk pastinya sih saya itu nggak ngukur. Yang jelas sih lebih panjang. Lebih panjang ya? Lebih panjang. Dengan harapan ketika, Ya, dia lebih mudah dikendaliin. apalagi ketika start ya Om, Ya. itu menunjang Karena joki kan ya, Om. cc-nya kan udah nggak standar. Iya, berapa kali lipat dari Dari yang standar. dari yang standar kan itu. Nah Om, untuk mesin Om, saya belum pernah tahu meriset mesin injeksi Om. Apakah perlakuannya sama ya Om dengan mesin karbu juga Om? Untuk bagian keras gitu umpama Om. Ya untuk kerkas sih sama. Keras ori Om modif atau keras aftermarket Om? Ada dua pilihan. Bisa dari ori dimodif, ada aftermarket, bisa pakai juga. Aku kan sempet ini Om, saya sempet ngobrol dengan teman-teman. Sekarang itu kalau untuk keras kan sudah ada yang istilahnya digeser torsi ya Om. Setahu Om, dan saya butuh pencerahan Om. Itu tren geser torsi itu mulai kapan sih Om? Apakah sudah dari zaman dulu Om ketika Om main Shogun? Geser torsi itu dulu pernah dilakukan pada saat saya main Asia. Itu pun sebenarnya waktu itu saya ngasih masukan ke Honda waktu itu, orang Malaysia, temen. Dan waktu itu pertama kali dilakukan itu di motor 115 sama 130. Lah, tetapi posisi struknya sama. Tetap truk sama. Oh. Kalau diregulasi yang untuk sana itu nggak apa-apa, yang penting langkah ya Om, Ya yang kan, dibatasi ya. kan yang diukur bukan ininya, bukan Posisi penempatan big posisinya, end-nya ya. Iya, big end-nya, tetapi kan yang dihitung itu kan langkahnya. Karena kan waktu itu kan mereka melakukan dari bahan mentah. Jadi sama kayak standarnya. Kalau dilihat sekilas tanpa diukur ya tetap kayak standar. Ya. Nah Om, untuk yang di 500-an ini, stangnya pakai apa Om? Setang biasanya rata-rata pakainya dari 2 tak. Angkat aja dulu Om, nggak apa-apa Om. Lanjut lagi. Nah, untuk stang, tidak orinya berarti Om? Tidak. Lebih panjang atau lebih pendek Om? Yang kalau berbicara lebih panjang, lebih pendek ya kita kan bukan masalah panjang atau pendeknya. Kita yang dihitung road ratio-nya, road ratio conrod-nya. Kalau sekarang kan kebanyakan memang orang-orang itu bikin yang tidak pernah ngitung road ratio-nya. Ketika keras itu sudah digeser secara apa namanya big end-nya naik stroke gitu maksudnya Om. Kan kalau teman-teman tuh supaya tidak ada parking, itu mah selembaran. nah di apa namanya diakalinnya dari stang yang lebih
Pendek, Itu Om. namanya selembaran. Heeh, heeh. Nah, kalau ini dia bukan selembaran, Om. Ya kan kan untuk 500 itu ada selembar bebas, ada Oke. yang bebasan. Berarti ini dia pakaiannya tebel ya, Om? Bebasan, kita bebasan. Bebasan ya? Ya. Oke. Nah, untuk total cc jadi berapa, Om? Kalau untuk saat ini tidak sampai 350 cc. Tidak sampai 350 cc. Karena kan saya mengajunya di FFA. Mm-mm. Yang dibatasi dengan regulasi di Iya, isi silinder ya? 350 cc. Karena kan sebenarnya awalnya kita juga kepingin motor ini ada di dua alam yang berbeda kan gitu. Tapi bukan alam ini, bukan alam siluman atau alam jin, bukan gitu. Om itu bikin satu motor yang regulasi 201 ada di situ, yang regulasi 500 meter pun ada di situ. Digabungkanlah ke dalam sebuah satu motor yang amfibi dia, Om. Ya. Di sana sini oke, semuanya gas. Permasalahannya adalah ketika main di 500 mungkin Om bisa pakaikan dengan semua 6 speed gitu, Om, bisa dipakai Om. Tetapi ketika di 201, tadi gue sempat nanya, itu kalau di 201 bagaimana cara Om itu memindahkan tenaga yang ada di gigi 5, gigi 6 gitu, itu ada di dalam speed di bawahnya, putaran bawah gitu, di 1, 2, 3, 4-nya gitu. Bagaimana caranya itu, Om? Saya itu masih belum mudeng sebenarnya, Om. Ya sama juga bukan hanya di drag aja ya, di road race pun sama. Ya satu contoh mungkin di road race betul kecil. Memang timing itu speednya jadi 6 speed. Pas awal 5 speed. Pasangin rasio 6 speed. Tapi biasanya kalau setul kecil paling biasanya pakai 4 kan gitu. Sama juga di motor meter atau di 201 sama ya, Om? Iya, tergantung kita ininya. Nah, kita kan ada komunikasi dua arah dengan joki. Nah, kalau Om pakai 6 sama pakai cuma 4, berarti tenaganya yang di 56 nggak kepake berarti, Om? Ya, kita kan di situ yang dibutuhkan bukan masalah pakai 6 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Kita kan perangnya sama waktu. Kalau di 201. Ya kalau waktunya cukup ngapain pakai 6? Oke. Sebenarnya pemahamannya sederhana aja ya, begitu aja ya, Om. Itu mappingannya juga Om ganti berarti? Sesuai kebutuhan. Oke. Angkat aja dulu, Om. Ya, Bentar ya, Om mau angkat telepon. Oke, lanjut lagi. Tadi di bagian truk A sudah. Sekarang CC-nya sudah tadi juga. Sorry tadi kepotong. Ada telepon Omnya. Nah, terus untuk bagian head, Om. Head yang di MX itu apakah sama, Om, dengan yang Om pakai di road race, Om? enggak sama lah. Beda juga, Om. Beda. Ya dimodif lagi, lebih ekstrim lagi. Kan. Pusing, Ya kan Pak, pasti kan disesuaikan dengan besarnya piston. Berarti pistonnya besar ini berarti. Ya kalau udah di angka hampir menyentuh 3,5 ya besar. Stroke udah pasti up, piston juga udah pasti lebih Ya, besar ya, Om. betul. Nah, Om, terus untuk noken as, Om juga riset ulang lagi? Iya. Riset ulang lagi, Om? Aku terserah Om deh ya. Kalau boleh sih, gue buat catatan pribadi gue. LSA-nya aja deh, Om. Kalau boleh tahu, Om. LSA sih paling biasanya mainnya di antara 101 sampai 106. Itu kalau menurut yang saya pelajari, saya nanya sama beberapa mekanik senior juga, angka-angka itu emang cakep untuk putaran atas ya kalau nggak salah ya, Om. Jadi memang putaran atasnya itu bisa deras gitu. Sama satu lagi, Om, RPM-nya, Om tuh sanggup sampai berapa ribu sih, Om? RPM ini rendah kalau buat
Rendah, Om. Rendah malah justru rendah. Berarti torsinya yang besar, Om, ya? Ya, Ya. Berarti Om lebih ngandelin torsi daripada RPM-nya, Om? ya kalau buat 500 ya torsi. Kalau cc gede. Oh, beda dengan di road Karena race kan, ya, karena Om? memang ada hubungannya dengan piston speed. Aduh, aku nggak paham tuh, Om, tuh. Malu gua. Gimana sih maksudnya, Om? Piston itu maksudnya kecepatan Ya, dia ininya? Iya. Apa semakin besar dia akan lebih semakin... Ya kan kalau misalnya paling ya kalau yang sekarang untuk 500 meter ini paling RPM-nya itu rentangnya ya paling di 15 sampai 12 ribu. 12 sampai 15? Dari 11.500 sampai 12.000. 11 sampai 12, 11 setengah sampai 12. Berarti untuk mapping ECU-nya Om patok di situ. Ya, Lebih dari itu pasti putus api gitu maksudnya, Om? enggak, bukan putus api, tapi kan memang RPM-nya nggak akan segitu karena kan kita kalau untuk 500 ngandelin torsi. Untuk sisi gede ngandelin torsi, bukan RPM tinggi ya. Itulah ya. Nah, gue juga jadi paham akhirnya. Ketika di road race, berarti Om paksa RPM-nya. RPM kail tinggi berarti, Om? Ya, Oh, gitu tuh. Oke, Om. kalau di road race kan bisa sampai 15 lebih RPM-nya. Tapi kalau di sini untuk di 500 justru tidak sampai segitu padahal, Om, ya. 12.000 itu maksimal. Maksimal, Om. Nah, Om, ada nggak teknologi, ini gue jadi semakin bingung sebenarnya, teknologi yang Om pakai di mesin road race diterapkan di mesin yang gopemeter? Shifter Ada pakai, Om. pakai Sensor. sensor apa tuh? Maaf, Om, shifter di sini dia itu fungsinya untuk, Ya untuk ini nggak perlu kopling. nah iya artinya dia setar lepas terus dengan cekrek Iya, gitu aja kan, Om. betul. Nah, ketika misalkan nih Om, kakinya nempel, mutus nggak tuh apa Kan nggak? ada toleransi di sini. Ada setelannya lagi. Ada Ya. settingannya. Itu sama kalau yang pernah aku lihat temanku pasang itu di Ninja Kawasaki yang baru. Kalau nggak salah yang keluaran apa itu, dia itu belum ada tuh, Om. Terus dia beli lagi tuh seperangkat tuh, Om, untuk shifter itu. Mungkin harganya sekitar hampir 5 jutaan deh kalau nggak salah ya, sekalian pasang. Iya, Itu fungsinya ya itu ya, Om? Ya, Sama, Om? sama. Itu terkait kemana sih, Om, sensornya, Om? Nyambungnya? Kalau eraser itu dia tetap ini ke ECU nyambung juga. Ke ECU? Ke ECU. Kok bisanya dia ketika dimasukin tuh nggak jerit, Om? Dan dia nggak selip gitu maksudnya? Klek, masuk aja gitu, Om? Ya kan ada ininya, ada temnya. Harus di Setting. RPM segitu baru dioper gitu, Om? Enggak juga. Kan tergantung nanti rider yang iniin. Kan biasanya ada patokan RPM yang buat nguper. Kayak takonya gitu ya, Om, ya? Misalnya 11.500. Dia minta dioper. Oper gitu. Berarti setiap segitu baru dioper. Ya, Dan itu tidak perlu mencet kopling. nggak perlu. Dan itu sangat membantu untuk ngeraih time yang lebih kecil ya, Om? Ya, Yang saya bingung, Om, ada alat tambahan mekanis nggak sih, Om? Misalkan di rumah koplingnya gitu? nggak ada. Nggak ada, Om. Nggak ada. Sensor aja dia. Ya, Kan ada juga nih saya ngajak ngobrol nih mekanik, kenapa dia nggak pakai itu? Saya juga nanya itu untuk memudahkan gitu, jadi nggak perlu nekep kopling lagi ketika ngoper. Kalau menurut salah satu mekanik itu dia bilang kadang-kadang nih si joki karena dia udah biasa nempel di situ, ketika di situ ada sensornya, itu motor jadi kayak gitu. ya kan tetap bisa disetting kok. Itu tetap bisa ya, Om? Setting. Dan Om juga melakukan itu? Ya, Aman-aman aja? ya buktinya mana-mana saja. Beda emang. Ini yang bikin Om Awadis beda emang. Iya. Ya kalau rata-rata ya orang main di 500 meter ataupun 201 Mm-mm.
itu saya lihat sih nggak ada yang pakai shifter. Ya, iya itu ya Om. Ya karena mungkin ketakutannya ya itu Om. Nah, rata-rata mungkin dia mainnya dari ratio. Kalau orang-orang bilang itu rasionya dimetikin, tinggal injek-injek, sehingga akhirnya rasionya kan dibikin goblak. Itu pasti. Mau nggak mau ya Om, Iya. ada spare sekian. Nah, saya juga tahu itu. Tapi Om tidak menerapkan itu? Saya tidak. Waktu saya bikin rasio sendiri sama, karena ini rasionya custom. Om sudah ubah juga? Nah, udah rubah. Full, Custom. 1-6? Ya, custom. Jadi waktu itu ditawarin sama tukang rasionya yang bikin rasio. Ini mau dimitikin atau tidak? Saya minta tidak. Biasa aja kayak standar. Normalin aja. Karena saya punya pemikiran begini waktu itu. Saat ini kan teknologinya sudah bagus, ada shifter segala macam. Terus resikonya pula kalau misalnya kita bikin matic di ratio itu kan biasanya kan goblak. Ya kan kita yang saya yang saya lebih utamakan itu kan safety. Akan ada kendala lagi umpama dibikin kayak gitu Om? Ya kita kan nggak tahu yang namanya faktor human error itu ada. Human error itu ada. Ya kalau misalnya salah oper terus giginya rontok kan yang terpental paling sih joki. Ya Allah, amit-amit jangan sampai deh kayak gitu deh. Makanya untuk menghindari itu saya tetap pakai shifter. Ya, itulah salah satu kelebihan juga dari motornya Om. Ya karena kan kalau kita sekarang kalau bicara injeksi udah pasti bicaranya kan teknologi. Betul Om. Ya kan kalau kita teman-teman kita banyak juga yang bikin motor injeksi dibikin karbu, tapi itu ada. Ya banyak juga Om. Dia ganti seperangkat Om pengapian itu. Ya kan itu memang lebih mudah, lebih gampang. Kerjaannya lebih nggak seberapa, lebih simpel. Cuman kan memang ya kalau bicara teknologi injeksi ya kita ya injeksi. Ya kan memang kedepannya kita tetap harus seperti itu kok, gitu. Kadang kendala kami ini Om terkendala dengan computerized Om. Kalau Om kan ketika bicara injeksi semuanya kan sudah computerized Om. Iya kalau masalah itu sih kalau bicara alasannya itu ya berarti kan ya tetap nantinya akan monoton seperti itu. Kena gue dimarahin gue. Sebenarnya ya siap Om, siapalah. Kan itu kayak gitu kan tantangan. Iya Om, siap Om. Yang harus kita tahu. Siap. Jadi bukan hanya sekedar karbu ataupun. Iya Om. Ya kalau udah airan injeksi ya kita ya harus paham. Mau nggak mau, kita harus ke situ ya Om arahnya. Karena tuntutan kok. Benar Om. Ya apalagi Om sudah tuntutan zaman, tuntutan teknologi. Benar. Paham Om. Ya. Ya saya bukan nggak bisa making itu dibikin karbu, bisa. Cuman di situ ada pengetahuan baru kan yang harus kita lakukan. Untuk itu Om saya kesini Om. Karena saya belum menemukan teman-teman yang meriset injeksi seperti yang tadi saya bilang di awal Om. Itu lebih rumit ya Om. Banyak banget sensor-sensornya. Di motor itu pun sudah juga banyak banget piranti elektronik tuh Om. Ya kenapa saya tetap pada injeksi? Karena di satu sisi kita banyak diuntungkan juga. Kita akan bisa setting motor itu bisa persegian RPM bisa disetting. Karena kan pasti lebih detail. Oh ya, betul Om. Lebih detail. Jadi nggak ada geser-geser. Ini kalau yang saya lakukan nih Om masih geser sepi magnet nih Om. Ya itu seperti itu. Karena kan kita bisa main plusin dari mapping kok. Oke. Pengapiannya pakai apa mau? Eraser. Memang kita untuk awal mungkin ya untuk biaya biasa bikin motornya pasti lebih mahal. Oh iya Om. Tapi kalau dipikir ke depannya kita harus nyiapin spoiler, kita harus nyiapin pilot jet, kita mesti nyiapin jarum, kita mesti ganti sekep. Kalau ini enggak kan? Tangan kita bersih, apa kita bersih. Tangan bersih, tidak termasuk dalam jaringan pria berkuku hitam. Kita kan termasuk ya, karena Om udah main ketek gitu kan. Ya kan kita juga di lapangan nggak perlu bongkar-bongkar mesin, nggak perlu bongkar karbu. Dan
di mesin kurang apa juga bisa ke data Dengan detail ya Om. dengan detail. Oke Om, ntar saya mau kesini lagi nggak saya rekam Om, saya mau ngeliat kalau Om lagi. Sama, saya juga masih belajar juga. Ini belum merendah lagi loh Omnya. Masih belajar, sama-sama masih belajar kok. Nah Om, lalu Om, itu kan turtle body berarti Om, pakai orinya atau Om Itu ini, apa itu custom, orinya tapi di custom Om? bukan Aftermarket berarti? termakat. Oh, lebih besar Venturinya Om? Ya, Nah, kalau untuk injektornya pun Om ganti juga berarti? nggak ganti. Satu set ganti semuanya? Ya, Lah, yang mengandal magnetnya aja yang Bang ori berarti Om? magnetnya juga nggak ori. Sudah Custom ganti juga, Om? Dia secara bobot lebih ringan lebih berat Om? Ya, lebih ringan, Lebih ringan. lebih ringan. Untuk di bagian kanannya rumah koplingnya pun sama? Kalau bagian kanan sih tetap Ori, standar? ori, standar. Untuk rumah koplingnya? Ya, Flywheelnya flywheel standar. standar? Karena dia kan ada balancer. Heeh. Itu Om biarkan standar? Tidak dibuat lebih berat atau tidak dibuat lebih ringan? Kalau kan kita udah main di kerkasnya. Oh. Ini kerkas sendiri berarti bobotnya lebih berat Om? Secara bobot? Kalau secara hitungan mesti lebih berat. Gue akan coba-coba deh. Coba-coba. Kayak apa ya kira-kira yang sudah diberikan sama Om untuk kisi-kisinya. Lalu Om, final gear-nya berapa Om ini Om? Untuk saat ini 1731. 1731. Ya, Kalau arm lebih panjang, dia pengaruh ke final gear nggak sih Om? kalau biasanya fender gear nggak terlalu pengaruh. Tetapi kan biasanya untuk ngurangin sliding kayak gitu. Iya, untuk start gitu ya, Om? Untuk start aja. Untuk temperatur Om, jauh lebih panas dong berarti ini Om? Ya namanya injeksi itu ya untuk temperatur lebih, kan namanya teknologi lebih bisa diatur ini daripada karbu. Radiatornya Om pakai orinya enggak? Enggak, custom juga. Custom juga? Custom Lebih juga. besar? Lebih besar. Air biasa atau pakai coolant Om? Boleh pakai coolant, boleh air biasa. Yang Om pakai? Kalau untuk 500 meter itu pakai coolant. Kalau untuk road race itu kan regulasi nggak boleh air coolant. Karena kalau ada jatuh kan licin. Ya. Begitulah rupanya. Nah Om, kalau umpama Om mainkan dia di 201, banyakkah yang harus Om ganti berarti dari sisi spesifikasinya? Oh, kalau spesifikasi sih tidak berubah. Tadi paling setting ulang aja. Setting ulang aja. Ya, Penyesuaian di paling penyesuaian sprocket aja. panel gear aja berarti? Ya, sama mapping. Sama mapping? Ya, Om mapping sendiri berarti? Atau Om lempar? mapping sendiri. Mapping sendiri? Ya, Semua dia kerjain sendiri. namanya belajar ya harus bisa. Ikut sih Om, gue mengajar, ikut gue ngeliat aja Om, nggak ganggu deh, gue nggak ada Om. Gue ngeliat doang deh. Kayak gimana sih sebenarnya cara kerjanya. Nah Om, saya sih berharap ya bisa melihat motor itu di event 201 Om. Karena saya penasaran dengan time yang dihasilkan Om. Banyak kan teman-teman yang sudah kemarin di terakhir yang di Cicangkal itu kan dari Jawa Timur, teman-teman Jawa Timur tuh pada datang tuh Om. Dan setahu saya dari data sebelumnya di Cicangkal juga itu kan masih dipegang sama tim Jakarta lah katakanlah. Kedatanganlah dari tim sana itu yang dari Jakarta tetap podium juga Om, cuman yang dari sana, yang dari Jawa Timur itu udah
menggeser sekali gitu waktunya Om. Itu kan persaingannya ketat banget ya Om. Saya berharap dari tim ibu kota itu juga ada Om. Apakah Om akan mengagendakan ini dalam waktu dekat Om? Kemungkinan kita akan coba dalam waktu dekat, mungkin di tanggal 26 apa 27 itu ya, di Mekarta. Waktu dekat Berarti ini. Om Mekarta motor ini turun. Si motor yang buat GoPayMeter ini Om. Iya. Jadi gini ya, gue cuma ngasih info tadi Omnya doang yang info yang tanggal berapa Om? 27 atau 28 kalau jadi ya Om. Iya. Februari ini kan Om? Iya. Maret dong. Maret ya? Maret dong. Maret. Oh ya sorry, ini bulan Maret, lupa saya. Di Maret ini, kalau lu pada mau tahu time-nya, lu dateng nih tuh, lu tungguin tuh motor, jadi lu bisa nge-time tuh motor. Minggu depan lagi. Iya Om, siap Om. Nanti saya akan... Ya kita juga kalau untuk 201 itu, ya belajar lah. Saya Om, itu lebih hasil karya orang semua menanti Om. Cuma yang saya bikin penasaran dan saya ingin ketemu langsung dengan Om adalah bagaimana cara Om mengkonsep itu semua Om. Om kan udah hafal nih ya, gue main track sekian, durasi noken as gue sekian, sprocket gue sekian, ini sekian. Nah ini gue main ini, nah gue main di 500 meter nih gue harus bikin begini. Itu sebenarnya Om yang saya kalau masalah data, Om ngeriset sampai sekarang, Om juga masih ngeriset terus pastikan. Tidak mungkin Om hanya berhenti di situ. Sama Om, kami juga melakukan pengembangan. Ternyata paling tidak nih Om, kita sudah tahu, oh begini lo cara memperlakukan, begini lo cara pandangan Om terhadap injeksi. Itu yang penting buat saya Om. Itu Om. Beneran, makanya saya paksa. Meskipun Om belum balas WA gue ketika gue bilang gue mau kesini, gue langsung datang. Ya, juga buat Om ribet banget kayaknya kerjaannya tadi. Buat teman-teman juga mudah-mudahan bisa disambungin doa, bisa ada hasil. Amin ya Allah, amin. Bisa bagus. Amin. Karena kita juga kalau di 201 itu masih belajar banget. Gitu. Ya mudah-mudahan lah bisa bagus. Amin Om. Ya mudah-mudahan aja Om. Itu harapannya. Ya. Tapi sudah ada sponsor kah Om? Ada. Ada Om? Ada. Knalpot pun sama yang dipakai dengan yang di road race? Sama? Oke. Ya, berarti karakternya nggak jauh-jauh beda ya. Karena risetannya sama, ya mungkin secara hitungan ukurannya yang beda. Terus segala sesuatu itu kayaknya bisa dibikin lebih pengembangan dari road race ke ini. Om, terima kasih banyak waktunya Om. Oke, siap. Saya udah dikasih tahu kisi-kisinya. Dan kemarin ada yang komen di YouTube bahwa gue terlalu detail untuk menanyakan mekanik. Saya dikomenin kayak gitu. Mungkin mulai ke depannya gue akan lebih santun detail lagi. Lebih detail lagi. Oke Om. Ya sebenarnya kan gini ya, buat teman-teman juga mungkin ya. Ya kan ada mau detail atau tidak, itu kan sebenarnya kan kembalinya kita yang nanggepi ya. Iya, saya memberikan hak jawab ke narasumber, terserah mau mau dijawab atau tidak kan gitu. Sebenarnya kan bukan hanya sekedar konten ya. Benar. Yang sebenarnya ya mungkin dari konten yang ada ini bisa diambil hikmah. Benar. Diambil itulah manfaat. Dia. Luar biasa Om. Ya mungkin kalau saya berbagi dengan teman-teman yang lain, ya mungkin ya sulit juga karena kan nggak mungkin semua orang bisa ketemu. Ya. Karena mungkin masing-masing punya kesibukan masing-masing gitu ya. Satu contoh kalau saya di bengkel ya nggak bengkel aja, biasa aja kan gitu. Cuman mungkin dengan konten ini ya bisa teman-teman mungkin ada yang bisa diambil positifnya lah, jangan diambil negatifnya. Ini Om yang ngomong senior. Ya kalau diambil negatifnya ya ini kan bahasan apa kan gitu. Ya bukan kita buka kayak gini itu kita merasa lebih bagus dari yang lain. Enggak ada seperti itu. Saya yang banyak belajar cuma mungkin bisa berbagi walaupun ya mungkin kalau memang bisa bermanfaat silahkan diambil. Kalau memang nggak bermanfaat ya sudah nggak apa-apa juga.
Gampang aja, cara berpikirnya simpel aja. Simpel. Ya kalau memang kalian nggak suka ya sudah kan gitu. Kalau memang suka ya silakan. Aduh, sih Om. Makasih loh Om. Iya, ya kayak gitu. Ntar kalau aku kesini lagi boleh gak Om? boleh. Bener ya Om? Boleh. Terima kasih Om. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat teman-teman juga semua. Salam sehat selalu. Amin.